Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Sholatul Mukmin di jilid yang kedua. Dan sebelum kita mulai pembahasan, silakan teman-teman berkenalan dengan kanan dan kirinya bila tidak kenal. Mari kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar masjid. Dan sekarang kita masuk ke dalam poin ke-30. Kata penulis, yuhadhdhiru min hajril masjidi alladhi yalihi illa li'udhrin. Seseorang yang tahu ada orang yang menghindari atau tidak suka untuk hadir di masjid yang sebenarnya masjid itu masjid tetangganya, masjid yang justru dekat rumahnya, maka orang ini diperingatkan, orang ini dinasihati, kecuali kalau dia punya uzur. Silakan, untuk menghemat waktu kita mendengarkan membacakan Indonesia, saya menyimak bahasa Arabnya. Poin ke-30, memperingatkan kepada orang yang enggan ke masjid yang berdekatan dengan rumahnya kecuali karena suatu alasan. Ya, sebagian ulama memaksudkan di sini, atau lebih mudah istilahnya adalah masjid tetangga, yakni masjid yang dekat dengan rumahnya. Kita dapati sebagian kaum muslimin, ya, harus diakui itu lebih banyak karena faktor perpecahan dan perselisihan, di mana satu orang justru sholat di masjid yang jauh dari rumahnya, sedangkan orang yang jauh dari rumahnya mendekat ke masjid yang justru merupakan masjid tetangganya. Maka bisa jadi, anggaplah ada orang tinggal di BDI, tapi dia sholatnya di masjid yang di depan, sedangkan orang yang di depan justru masuk ke masjid BDI. Ada pergerangan, ya, bisa ditanya masing-masing jamaah, mengapa ada masjid dekat rumah Anda malah jauh, ya, berangkat pergi ke masjid yang lain. Nah, apakah ini boleh? Nanti kita akan dapati jawabannya. Silakan. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalli ahadukum fi masjidihi wa la yatatabba'ul masajida." Hendaklah salah seorang kalian mengerjakan salat di masjidnya dan tidak mencari-cari masjid. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang demikian itu tidak lain karena itu merupakan sarana untuk meninggalkan masjid yang dekat rumahnya dan menimbulkan munculnya hubungan yang tidak baik dengan imam. Tetapi jika imam tidak sempurna dalam mengerjakan sholat atau melakukan bid'ah atau melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, maka dibolehkan mencari masjid yang lain. Meninggalkan masjid dekat rumah jika banyak dilakukan oleh penduduk setempat akan mengakibatkan masjid menjadi kosong dari jamaah, sekaligus mengakibatkan suudzon atau prasangka buruk terhadap imam. Tetapi jika terdapat tujuan yang benar, misalnya menghadiri muhadharah atau kajian keislaman atau menuntut ilmu, atau masjid yang letaknya paling jauh melaksanakan sholat lebih awal, sedangkan makmum memerlukan hal tersebut, maka yang demikian itu tidak dilarang. Jika seorang berada di Madinah atau Mekah, maka lebih afdal baginya mengerjakan sholat di Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Keduanya merupakan masjid yang memiliki keistimewaan tersendiri. Kata Nabi SAW, liyusalli ahadukum fi masjidihi. Hendaknya setiap dari kalian sholat di masjid yang di dekat rumahnya, dan janganlah dia mencari-cari masjid. Maksudnya kalau sudah ada masjid dekat rumah kita, harusnya kita sholat di sana. Nanti ada pengecualian atau kondisi-kondisi tertentu di mana kita bisa sholat di tempat yang lain. Pada hukum asalnya, sholatnya adalah di masjid tetangga, ya, di masjid dekat rumah. Ini banyak dikerjakan kaum muslimin. Pertama, kalau hari-hari mereka menghindar dari masjid tetangga,
Biasanya karena tidak cocok dengan amalan yang ada di masjid tetangga. Misalnya dia lebih senang dengan amalan berupa zikir yang keras, yang dikomandoi dengan bacaan imam, kemudian ada doa bersama, lalu salawat keliling. Tapi di masjid dekat rumahnya tidak seperti itu, maka pergilah dia ke tempat yang menurut dia sesuai. Atau sebaliknya, dia adalah orang yang punya keyakinan bahwa zikir itu sendiri-sendiri, tidak ada doa berjamaah. Dia punya keyakinan bahwa tidak disunnahkan salawat keliling, lalu kemudian masjid di dekat rumahnya amalannya seperti itu, lalu dia menghindar dengan cara mencari masjid yang lebih jauh sekalipun. Kadang-kadang juga dilakukan sebagai kaum muslimin di bulan Ramadan, karena suka dengan imam yang bagus-bagus bacaannya. Karena sholat tarawih itu terbilang lama, rokaatnya banyak, dan dia akan lebih senang kalau melakukan sholat tarawih itu dengan imam ini bagus bacaannya atau indah suaranya. Sementara di masjid tetangganya yang dekat rumahnya, imamnya ya bacaannya seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hal ini tidak diperbolehkan. Ya, wa madzak illa li'annahu dzari'atun ila hajril masjid alladhi yalihi. Pindah-pindah yang demikian itu tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka untuk menghindari agar jangan sampai masjid itu ditinggalkan. Ya. Kemudian juga untuk menghindari perpecahan dengan imam. Ya, khawatir imam kemudian merasa, kenapa ya si Pak Fulan itu kalau sholat di sini nggak pernah mau. Apalagi seperti kemarin ada kajian Sabtu ya, di Masjid Atin, ada penanya yang bertanya, bagaimana pendapat Ustadz atau apa yang harus kita lakukan setiap kita mau ngimami, ada bapak-bapak yang dia lebih mundur dan pilih sholat sendiri. Seolah-olah kalau kita yang ngimami dia anggap itu tidak pantas atau justru tidak sah mungkin. Ya. Dihindari yang seperti ini. Atau bukan soal imam, tetapi soal DKM misalnya. Kita menghindari rumah kita dekat masjid, lalu kemudian kita sama DKM-nya nggak cocok. Ya. Meskipun ya kalau di zaman sekarang itu hampir-hampir bisa dikatakan di mana-mana terjadi. Ada pengecualian ya, yang disebutkan oleh para ulama seperti wa in kana al-imamu la yatimmu as-salah, yaitu manakala imam tidak menyempurnakan salatnya. Bisa dicatat di dekat situ. Kondisi-kondisi kita bisa pindah masjid. Kondisi di mana kita bisa pindah masjid. Satu, imam tidak menyempurnakan sholat. Seperti Al-Fatihahnya tidak benar. Kita dapati sebagian kampung, kaum tuanya yang menjadi imam dan tidak mau diganti oleh yang muda-muda. Sementara bacaan, mohon maaf, yang kaum tua itu bacaannya secara hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan tajwid, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum seputar makharijul huruf, ini cacat. Bahkan ada yang kita katakan tidak sah sholat di belakangnya karena lahan jali, yaitu kesalahan bacaan yang mengubah arti pada surat Al-Fatihah. Adapun lahan jali pada surat atau ayat setelah Al-Fatihah, maka ini tetap sah. Yang masalah ini di Al-Fatihah pun salah-salah bacanya. Maka kita disuruh oleh syariat untuk pindah masjid, daripada sholat di belakang imam yang tidak sah kita bermakmum dengannya. Contoh yang lain, imam tidak tumak nina. Imamnya begitu cepat. Misal kita pulang kampung ke Jawa, ada sebagian daerah di Jawa kalau mereka sholat tarawih mereka begitu ngebut.
keyakinan kita adalah orang sholat tanpa tumaninah itu sah atau tidak sah sholatnya? Tidak sah sholatnya. Maka kita disuruh untuk cari masjid yang lain. Alasan yang kedua, imamnya yurma bibid'atin. Imamnya dianggap melakukan kebidahan. Imam ini dikenal orang yang suka menyuburkan bidah. Apalagi kalau imamnya itu dukun. Ya. Ini bisa jatuh ke dalam hukum imam yang tidak sah. Kita salat di belakangnya. Kemudian yu'lanu bifujurin. Imamnya melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Seperti imam merokok. Imam bermain apa? Bermain apa? Perempuan maksud saya, apa ya? Hah? Cewek apa sih? Playboy, kok playboy? Imam itu main perempuan gitu loh. Maksudnya apa sih? Buaya darat. Imam bermain perempuan. Seperti salah seorang imam di salah satu daerah yang saya diberitahu oleh teman saya sendiri. Yang teman saya adalah pelaku penggerebekannya. Imam berdua-duaan dengan perempuan di tempat transitnya imam. Ya, dengan ibu-ibu pengajian. Ya, di salah satu daerah. Saya tidak usah sebutkan daerahnya, takut ada yang nonton. Takut ada yang nonton lalu kemudian di-cut, lalu disebarkan, padahal itu luka lama. Ibu-ibu pengajian berdua-duaan dengan imam di kamar belakang. Ya, lalu ketahuan, maka imam ini diberhentikan. Kalau tidak diberhentikan, maka kita yang pindah masjid. Imam kalau ke masjid suka pakai celana pendek. Ya, tidak pantas, tidak layak jadi seorang yang dianggap imam. Nah, imam punya pendapatan yang haram. Seperti imam, tapi kok penjual khamr misalnya. Penjual rokok malah. Imam mengajak-ngajak makmum, itu ada film baru, yuk bareng besok kita ke bioskop. Ini yu'in bifujur. Ya, dia melakukan kefajiran secara terang-terangan. Maka dalam kondisi seperti ini kita boleh untuk pergi dari masjid yang di dekat rumah lalu kemudian pindah. Alasan yang lain adalah pindah karena ada muhadharah atau kajian. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, pindah ke masjid yang jauh karena sholatnya lebih awal. Sementara masjid dekat rumah terlalu terlambat dan makmum butuh yang lebih awal. Contoh, ada teman-teman mau pergi kerja. Kerjanya di Karyangau. Karyangau jauh. Kemudian kalau dia baru berangkat dari rumah jam 6, sementara jam 6.15 misalnya sudah fingerprint, nanti terlambat. Ya, sementara iqamat di masjid di dekat rumah masih lama, lebih dari 20 menit sejak azan. Kemudian dia berpindah ke masjid yang lain yang lebih cepat supaya bisa berangkat kerja tepat waktu. Maka ini tidak mengapa. Catatan yang terakhir tadi disebutkan penulis, au yakunul insanu fil madinati au makkata. Apabila seseorang tinggal di Madinah atau di Mekkah, fa innal afdhala an yusalliya fil masjidil haram fi Makkah wa fil masjidin nabawi fil Madinah. Ya, dan yang lebih utama adalah kalau memang dia tinggal di daerah Madinah atau Mekkah, lebih utama untuk dia hadir di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Meskipun itu masjid yang lebih jauh daripada masjid tetangganya.
Nah, bisa dipahami? 31. Yahdhar atau yuhadhir min takhatti riqabil nas. Silakan. 31. Mengingatkan orang yang melangkahi pundak orang yang duduk. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ada seseorang yang datang melangkahi leher atau pundak orang-orang pada hari Jumat, sedangkan Nabi SAW tengah menyampaikan khutbah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, ijlis faqad adzait. Duduklah kamu benar-benar telah mengganggu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang masuk masjid pada hari Jumat, sedang Rasulullah SAW tengah berkhutbah, lalu dia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah SAW bersabda, ijlis faqad adaita wa anaita. Duduklah kamu, sesungguhnya engkau benar-benar telah mengganggu dan terlambat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak seorang pun diperbolehkan melangkahi leher orang untuk masuk ke dalam barisan jika di hadapannya tidak terdapat celah dalam barisan, baik pada hari Jumat maupun hari lainnya, karena yang demikian itu merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Termasuk di antara hukum seputar masjid adalah kita dilarang untuk melangkahi pundak-pundak manusia. Dan diceritakan di sini ada riwayat dari Abdullah bin Bisr. Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ati wan nabiyyu yakhutub. Ada seorang laki-laki yang datang menghadiri salat Jumat padahal Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi melihat orang itu, beliau berkata, ijlis faqad adzait. Duduklah kamu telah membuat menimbulkan gangguan. Kamu menimbulkan gangguan. Pertanyaannya, apakah ini hanya berlaku di sholat Jumat ataukah tidak? Tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada bagian-bagian akhir, kata beliau, la yauma al-jumu'ati wala ghairah. Ya, baik pada hari Jumat maupun hari yang selainnya tidak boleh seseorang melangkah-langkahi pundak-pundak manusia. Nanti ada hubungannya dengan poin 32, dan nanti insya Allah bila Allah mudahkan saya akan jelaskan rincian bolehkah kita memisahkan orang karena di depan sana ada tempat yang kosong dan tidak ada yang mengisinya. Ya, kita baca dulu poin 32, nanti akan diberikan rinciannya. 32. Tidak boleh memisahkan dua orang. Hal itu didasarkan pada hadis Salman Al-Farisi. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak atau memakai minyak wangi keluarganya, kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara dua orang, lalu mengerjakan sholat yang ditetapkan semampunya baginya, dan selanjutnya mendengarkan saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jumat dan Jumat yang lain. Ada perkataan Nabi SAW dalam hadis yang baru saja kita baca, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Akan diampuni baginya dosa-dosa kecil yang terjadi di antara Jumat itu sampai dengan Jumat berikutnya. Akan tetapi ampunan ini hanya diberikan bagi orang-orang yang memenuhi hal-hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Apa saja itu? Teman-teman bisa stabiloi lalu dikasih angka gitu ya. Ada beberapa hal yang merupakan sunnah di hari Jumat untuk bisa mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa seperti tadi. Yang pertama adalah yaghtasil, dia mandi. Kemudian yatatahhar man istata'a minat tuhur, bersuci semampunya, bersuci dengan apa yang dia mampu ya, karena ada orang yang mungkin hari itu bisa hanya berwudu, bisa jadi ada orang yang hari itu hanya mampu tayammum. Kemudian pakai apa di situ? Jadi minyak wangi, menggunakan minyak wangi ya, atau menggunakan wangi-wangian yang ada di rumahnya. Ya masa min thibi baitihi,
Kemudian la yufarriq baina itsnaini, tidak memisahkan pundak dua orang, atau tidak memisahkan dua orang yang entah mereka ini sholat dalam keadaan berdiri, entah mereka sudah duduk karena sudah sholat dari tadi. Kemudian dia sholat sebanyak yang Allah tetapkan untuknya. Ya, ini maksudnya sholat tahiyatul masjid ditambah dengan sholat-sholat yang dia mampu, sholat sunnah mutlak. Kemudian yansib, idza takallama al-imam, dia diam manakala imam sedang berkhutbah. Ada berapa tadi? Ada berapa totalnya? 6. Coba sebut. Mandi, terus bersuci, terus pakai wangi-wangian, terus tidak memisahkan dua orang, terus sholat, terus mendengarkan imam dan tidak berbicara. Kita fokus kepada poin yang dibahas di sini. La yufarriq baina itsnaini. Orang ini tidak memisahkan dua orang. Apa yang dimaksud dengan memisahkan dua orang? Contoh, ada orang baru datang, dia lihat ada orang duduk berdekatan, kemudian dia mau minta tempat. Akhirnya dia pegang pundak kanan, pundak kiri, terus bilang, "Tabe Pak," misalnya. Atau boleh permisi. Lalu orang itu duduk bergeser, sehingga terbukalah celah buat dia, entah dia sholat, entah dia duduk langsung. Pertanyaannya, apakah ini dilarang atau diperbolehkan, ataukah ada rincian? Jawabannya ada rincian. Silakan dicatat. Saya dapatkan rincian ini di islamweb.net. Di sini ada tulisan dan rincian. Kata penulis, "Wat-tafriqu baina itsnaini al-manhi anhu bayyanahu Ibnu Rajab fi Syarh al-Bukhari." Tentang hukum yang berkenaan dengan memisahkan dua orang yang itu hukumnya terlarang, ada rincian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam Syarah Al-Bukhari. Berarti ini adalah rincian Al-Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, rincian yang pertama, saya baca dulu ya. Ayyatakhatahuma wa yatajawazahuma ila saffin mutaqaddam wa aktsaru ulama'i ala karahati takhatti an-nasi yawm al-jum'ati sawa'an kana al-imamu qad kharaja aw lam yakhruj, atau yang lebih tepat qad kharaja aw lam yakhruj ba'd. Rincian yang pertama, orang ini datang dan memisah dua pundak atau memisah dua orang untuk menuju shaf terdepan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebagian ulama berpendapat tidak makruh, kecuali khotib sudah datang. Masih lanjut di nomor 1 ya. Sebagian ulama berpendapat tidak makruh kecuali jika imam atau khotib sudah datang. Yang berpendapat demikian adalah Ats-Tsauri, Malik, Al-Auza'i dalam salah satu riwayat, Muhammad ibn Hasan. Ya. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, maka sudah dilarang, jadi dimakruhkan. Jadi kalau kita terlambat datang, maka kita sudah selayaknya duduk di belakang. Jangan memaksakan untuk datang maju ke depan. Termasuk juga kalau ada daurah, dan daurah ini ustadz-ustadz yang misalnya favorit. Saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri, ada orang yang mungkin dia dengan lugunya cerita begitu ya, saking excitednya dengan ceritanya dia sendiri, dia tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah salah. Ya, dia bilang, datang Ustadz Fulan ke Balikpapan, kajian jam 8:30, saya datang jam 10, oh saya maju, oh saya permisi, sampai saya duduk depannya Ustadz. Ya. Nah, dia pikir itu adalah sebuah kebaikan, padahal itu adalah sesuatu yang dimakruhkan.
Kedua ya. Apabila disebut ke sini fa in wajada furjatan la yasilu ilaiha illa bitakhatti. Ya. Yang kedua adalah apabila dia lihat ada celah yang bisa diduduki tetapi harus dengan melangkah. Harus dengan melangkah. Seperti karena masjidnya terlalu besar dan sebagian kaum muslimin lebih senang duduknya di belakang. Betul kan? Kalau masjid itu besar, banyak kan kaum muslimin yang duduknya di belakang. Kadang-kadang mereka duduk dekat pintu. Dan kita tidak bisa masuk ke dalam soft-soft yang di depan kecuali terpaksa harus melangkah-langkah. Karena orang-orang yang duduk-duduk di belakang ini. Ya. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh untuk melangkah, untuk melompati orang. Permisi, permisi. Pendapat yang kedua, tetap dimakruhkan untuk dia melangkah dan memisahkan orang. Coba saya baca. Wasani annahu yakrah atau yukrah wa huwa qawlu Atha. Ini adalah pendapatnya Atha dan Ats-Tsauri. Ya. Ats-tsani mimma yadkhulu fi at-tafriq baina itsnaini al-julus bainahuma in kana jalisaini aw al-qiyam bainahuma in kana qa'imaini fi salatin. Fa in kana dhalika min ghairi tadyiqin wa 'alayhima wala daf'in wala adhan mithl ay yakuna bainahuma furjatan fa innahu yajuz. Ada rincian di sini ditambahkan, apabila ya ada orang yang melihat bahwa di situ ada celah yang kalau dia duduk atau dia masuk, tergantung posisi dua orang yang dipisahkan ini dalam posisi apa. Bisa jadi kedua orang ini sedang dalam posisi berdiri atau dua-duanya sedang duduk. Dia masuk entah dalam posisi berdiri atau duduk dan dia lihat di situ ada celah di mana kalau dia masuk dia tidak menyempitkan. Banyak ya celah-celah di hari Jumat. Kalau kita masuk itu sebenarnya nggak terlalu menyempitkan orang, tidak juga menimbulkan desakan-desakan dan menyakiti orang-orang yang dia pisahkan, maka hal ini diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nanti teman-teman bisa baca artikelnya lebih lanjut di islamweb.net. Saya tidak bisa sebutkan semua karena terlalu panjang. Bisa dipahami ya? Nomor 33. La yamurru baina yadayil musalli wa sutratihi. Poin ke-33, tidak berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Juhaim radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya, niscaya dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapannya. Salah seorang perawi hadis ini, yaitu Abu An-Nadhr, mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Termasuk di antara hukum yang berkenaan dengan seputar masjid adalah kalau di dalam masjid ada orang sholat sendiri atau yang jadi imam, maka tidak boleh bagi kita untuk melintas di hadapannya. Yang dimaksud adalah antara dia dengan sutroh. Bila dia tidak punya sutroh, berarti antara dia dengan tempat sujudnya. Perhatikan teman-teman, ada orang sholat di masjid, maka kita tidak boleh melintasinya mulai dari dirinya sampai dengan sutrohnya. Kalau dia tidak punya sutroh, berarti antar dirinya dengan posisi di mana kira-kira jidatnya akan jatuh manakala dia sedang bersujud. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan, lintas saja, siapa suruh tidak pakai sutroh. Saya sudah pernah jelaskan ini di kajian hari Rabu di bandara, bahwa saya pernah mendengar di kajian Syekh Shalih bin Fauzan, orang bertanya,
apakah boleh saya melintas orang yang tidak menggunakan sutroh dengan alasan dia yang salah, siapa suruh tidak menggunakan sutroh? Maka Syekh mengatakan penanya yang salah. Ya, kalau seandainya melintas dengan alasan orang tidak pakai sutroh, maka justru salah. Karena sholat pakai sutroh hukumnya yang lebih tepat adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang tidak boleh dilintasi di sini adalah imam dan yang sholat sendiri. Adapun yang makmum maka boleh dilintasi. Siapa yang ingat dalilnya? Riwayat siapa? Apa kejadiannya? Dapat hadiah mushaf Madinah, saku. Ya. Gak boleh salah ya. Bakar melintasi sholat pada dengan keledainya. Cuma salah orangnya, bukan Abu Bakar. Siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas waktu itu masih muda. Beliau naik keledai dan ingin menambatkan keledainya di ujung sebelah sana, maka dia melintas saf orang-orang dewasa. Dan kata beliau, tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang melarangku melakukannya. Maka kalau makmum itu boleh dilintasi. Jangankan yang melintas manusia, keledai aja boleh. Nah, dan kita bayangkan juga kalau tidak bisa dilintasi. Lalu kemudian ada orang sholat di tengah saf, di tengah masjid, buang angin. Kayak apa cara dia keluar kalau kita tidak boleh lintasi makmum? Ya, justru karena boleh melintasi makmum, maka siapa yang buang angin, dia bisa keluar dengan cara melintasi depan jamaah. Kalau ada yang menghalang dengan tangannya, maka orang yang menghalangi inilah yang salah. Begitu. Buktinya, sahabat-sahabat Nabi yang jelas lebih berilmu dari kita, ketika dilintasi Ibnu Abbas, tidak seorang pun yang memalang dengan tangannya. Nah, apa yang menjadi hukuman atau apa masalahnya di sini? Apa mudaratnya kalau kita melintasi orang yang sedang sholat? Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi." Kalau seandainya orang yang melintasi orang yang sedang sholat, dia tahu apa dosa atau balasan yang Allah berikan bagi dia karena melintasi orang sholat, lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Ya. Maka niscaya kalau dia menunggu 40 waktu sampai orang itu selesai sholat, itu lebih baik baginya daripada dia melintasi orang yang sedang sholat itu. Kata Abu Nadhr sebagai perawi, dia mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi menyebutkan 40 di sini 40 hari kah, 40 bulan kah, atau 40 tahun. Yang jelas 40 menit saja udah lama. Apalagi 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. 40 detik aja kalau untuk urusan melintas itu lama. Iya enggak? Ya. Dan mungkin 40 detik lebih logis. Ya, kita nunggu ada orang habis sujud sampai 40 detik nunggu dia selesai sujud dan selesai salam. Lama nggak 40 detik? Lama. Kita tunggu dia lama 40 detik, sudah dia salam baru kita lintas, itu lebih baik daripada kita melintasi karena ada dosa bagi yang melintasi orang sedang sholat. Kalau tidak mau menunggu, maka bisa lewat jalan belakangnya. Kalau tidak bisa menunggu juga, misalnya karena dia di depan pintu, maka kita carikan sutroh. Sudah ada sutroh, kita pasangkan, lalu kemudian kita melintas di luar sutrohnya. 34. Poin ke-34, tidak boleh mengambil tempat khusus yang dia tidak sholat kecuali di tempat tersebut. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdurrahman bin Shibil radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW melarang seorang sujud seperti patokan burung gagak, duduk seperti deruman binatang buas, serta melarang seseorang menetapkan suatu tempat tertentu di dalam sholat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu. Termasuk yang dilarang di dalam masjid adalah punya tempat khusus yang dia tidak pernah sholat kecuali di tempat itu saja. Semisal ada orang di masjid ini misalnya,
kita tidak pernah menemukan dia kecuali di pojok kanan atau di pojok kiri. Dan setiap kita masuk, mesti dia di situ. Baik dia terlambat ataupun dia datang duluan, dia tidak mau kalau tidak sholat di tempat yang sama. Seperti ini dilarang sebagaimana dalam riwayat yang tadi kita baca dari Abdurrahman bin Shibl. Wa ayyutina ar-rajulu al-makana fil masjid kama yutinul ba'ir. Dan Nabi juga melarang seseorang memiliki tempat khusus di dalam masjid sebagaimana unta biasanya punya tempat khusus untuk dia berdiam. Tidak ada di buku ini, silakan dicatat di daerah yang kosong di dekat poin situ. Mengapa kita dilarang untuk mengambil tempat khusus di dalam masjid? Siapa yang tahu? Saya kalau tidak salah pernah jelaskan ini sekitar tahun 2015 di Regensi. Siapa tahu ada yang 7 tahun lalu sudah dikaji dan masih ingat. Ada. Pak Bambang ini kayaknya ikut. Ya kan? Kenapa kita tidak boleh punya tempat khusus dalam masjid? Coba Mas, antum sebutkan 2 lah. Dari orang lain sunnah ketika dia tidak bisa tidak datang ke masjid. 2. Kedua, bagus, dapat sudah 1. Gak tahu. Seperti yang disebutkan tadi. 1, silakan dicatat. 1, untuk menghindari kesombongan diri sendiri karena merasa berkuasa di tempat itu. Seseorang kalau sudah punya tempat khusus lalu ada yang nempati, sebagaimana kucing, dia suka menandai daerahnya dengan kencingnya. Kalau ada datang pejantan dekat situ, maka akan digelutnya, ya enggak? Bisa jadi seperti itu terjadi pada orang yang suka punya tempat khusus dalam masjid, di mana ketika dia datang ada yang menempati tempatnya, dia marah, timbullah sifat sombongnya. Apalagi kalau yang duduk itu misalnya anak-anak, maka dipindahnya. Dek, misi. Anak-anak juga punya tempat. Ini masjid Allah, ini rumah Allah, bukan rumah Anda. Apalagi dia berkata, Mas, misi saya orang sini, biar Anda orang PDI. Ini memang masjid cuma Anda doang yang biayai. Ini masjid Allah, bukan masjid orang per orang. Kecuali posisi imam. Imam boleh datang, misi Pak, saya imamnya di sini. Ya. Tapi kalau hanya makmum lalu berkata saya orang kompleks sini, maka muncullah di situ kesombongan. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW, ya, untuk menempati satu tempat yang kita tidak mau kalau tidak di situ. Jujur saya pernah jadi korban 1 kali. Ya, kejadian di salah satu masjid. Ya, saya sudah sholat di situ. Antum bayangkannya saya sholat di situ, tahiyatul masjid. Pas sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ada bapak-bapak ambil tas saya di depan saya, dilempar di sebelah. Karena dia mau duduk di situ. Pertanyaannya itu kenapa mau duduk di situ? Soft 1 masih banyak yang kosong. Mungkin karena dia merasa itu adalah tempatnya. Ya, nggak tahu juga kenapa dibuang tas saya. Ya. Apa yang di dalam hati saya? Jengkel. Apalagi kita juga manusia biasa soalnya. Kalau dia bilang misi ya Pak, Dek, misi Dek ya, ini tempat saya. Kalau dia bilang begitu, tetap saya tidak kasih. Soft 1 masih banyak, itu masjid besar. Ya. Nah, yang kedua hikmahnya adalah
menghindari suudzon orang lain ketika dia berhalangan hadir. Menghindari suudzon orang lain manakala dia tidak hadir. Misal hari itu dia sakit, dan memang demikian, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Seseorang pasti ada kalanya absen dari masjid. Ya kan? Di subuh hari misalnya, karena itu hari tasyrik, dia banyak makan daging, pedas-pedas semua, akhirnya subuh-subuh dia lama di kamar mandi. Orang datang, dia tidak muncul. Ya tidak? Orang bertanya, mana Pak Anu itu? Biasanya di pojok situ. Orang berhusnuzon, oh ketiduran. Padahal dia memang lagi di kamar mandi. Ya, oh lagi malas kali dia ke masjid. Orang berprasangka buruk. Coba kalau dia ada di sini, ada di sana, ada di mana gitu kan? Orang tidak hafal tempat aslinya atau tempat dirinya itu kalau datang ke masjid, maka orang juga tidak peduli. Dia hadir atau tidak hadir, bagi orang nggak ada pentingnya. Dan yang ketiga, harus ini saya letakkan di nomor 2. Yang ketiga, menghindari riya. Menghindari riya. Karena pada suatu ketika dia absen, pasti yang ada di dalam hatinya adalah tidak senang karena tidak hadir. Kenapa? Khawatir disuudzoni orang. Dan manakala seseorang ibadah khawatir dengan suudzon orang, itu namanya apa? Riya. Sama seperti saya bilang kepada jamaah haji, teman-teman saya yang tidak haji tahun ini, nanti kita pulang, jangan ada yang berpikir, tawaf dulu di Monas, lama-lama di Jakarta, biar orang kira tetap haji. Pulang, saya bilang. Jangan ada yang berpikir untuk malu. Kalau Anda pulang itu malu, dikatain orang, katanya haji, kok Idul Adha ada di sini? Bilang saja, saya tidak dapat visa. Bilang, Ustaz, sudah selamatan. Ketika Anda sudah selamatan, lalu pikir nanti orang tanya, nanti malu, itu adalah secuil riya. Anda berangkat haji bukan karena Allah, karena Anda sibuk, malu manakala Anda tidak melakukan satu ibadah yang mungkin orang tahu. Sama ketika seseorang duduk, misalnya di pojok kiri, kemudian suatu hari dia tidak datang karena sakit perut. Itu sepanjang sakit perut yang dia pikirkan adalah, apa sudah kata orang ini saya nggak hadir, dikira nanti saya tidur lagi, gitu kan. Baru zuhur nanti baru dia muncul, baru dia sibuk ngomong sama orang, aku tadi subuh itu bukan ketiduran ya, aku tadi subuh itu di dalam kamar mandi. Padahal orang-orang bilang, apa peduliku, udah ada urusanku. Ya, akhirnya timbul riya karena tidak hadir sholat subuh. Sebelum azan, ada ulama salaf yang dia selalu hadir di shaf 1 dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram selama sekian tahun. Ada satu hari di mana dia terlambat. Setelah selesai sholat dia menangis. Ada yang tanya, kenapa nangis? Aku terlambat hari ini. Pada selama ini aku selalu shaf 1 dan tidak terlambat dari takbiratul ihram. Maka yang tanya bilang, kan cuma 1 kali. Dari berapa tahun? Dari sekian tahun. Cuma 1 kali dari sekian tahun, nggak ada masalah. Apa dia bilang? Sejujurnya saya nangis bukan karena saya ketinggalan hari ini, tapi ketika saya terlambat hari ini, baru saya sadari rupanya puluhan tahun, sekian tahun saya hadir di shaf 1 tidak terlambat dari takbiratul ihram karena riya. Baru saya sadari hari ini. Karena ketika saya tidak datang, saya sibuk memikirkan perkataan manusia dan malu hari ini terlambat. Berarti itu adalah riya. Begitu. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran,
Teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Saya ringkas apa yang kita baca pada malam hari ini. Di nomor 30 kita tadi bahas seseorang dilarang untuk meninggalkan masjid tetangga atau masjid yang dekat dengan rumahnya, ya, kecuali pada sebagian kondisi seperti imam tidak menyempurnakan sholat, misalnya bacaan Al-Fatihahnya cacat, adalah hanjali pada Al-Fatihah, atau imam tidak tumakninah. Kedua, imam melakukan kebidahan. Ketiga, imam melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Keempat, ada kajian atau muhadharah. Yang kelima, sholat di masjid yang lain yang tidak dekat rumahnya itu lebih awal, sedangkan masjid di dekat rumahnya lebih akhir, sementara dia butuh lebih awal. Ada yang kurang? Cukup ya? Kenapa kita dilarang untuk meninggalkan masjid tetangga? Salah satunya adalah untuk menghindari pecah hati dengan imam atau dengan DKM atau dengan tetangga kita sendiri. Oh ya, saya teringat saya pernah ditanya masalah ini di kajian Mulia dengan Manhaj Salaf beberapa tahun lalu di Nasai. Masjid dekat rumah banyak bid'ah. Masjid yang jauh dari rumah menerapkan sunnah. Saya baiknya seperti apa? Maka saya katakan, baiknya adalah kadang sholat di sini, kadang sholat di sana. Tidak selalu dekat sini, yang dekat rumah karena banyak bid'ahnya. Karena yang namanya sholat dengan sunnah itu jauh lebih menenangkan. Tapi jangan juga selalu di masjid yang luar, yang jauh dari rumah, karena kita juga harus bersosialisasi dengan orang-orang di dekat rumah dan menghindari perpecahan dengan mereka. Kalau ada yang bertanya, tapi kan ada bid'ahnya, maka kita jawab, kebidahan itu ditanggung oleh imam dan tidak ditanggung oleh makmum. Kemudian kita juga dilarang untuk melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk. Sama halnya dengan nomor 32, kita dilarang untuk memisahkan dua orang. Dan ini mencakup hari Jumat maupun bukan hari Jumat. 6. Dan memisahkan dua orang itu ada beberapa rincian. Sebagian ulama berpendapat kalau kita memisahkan dua orang atau melangkahi pundak-pundak orang dengan tujuan saf terdepan, maka hukumnya boleh. Sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh. Dan sebagian lagi mengatakan tidak makruh kecuali kalau imamnya sudah keluar, yakni sudah datang ke masjid untuk berkhutbah. Ada juga rincian bagaimana kalau dia memang sengaja melangkahi pundak orang karena di depannya ada celah. Maka ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan makruh. Rincian ketiga adalah bila seseorang memisahkan dua orang yang sedang duduk tapi tidak menyempitkan mereka karena memang di antara mereka itu ada celah yang memang cukup, maka ini diperbolehkan insya Allah. Kemudian ke-33, kita tidak boleh berjalan di hadapan orang yang sedang sholat. Yang dimaksud di sini adalah orang sholat sendiri atau yang jadi imam. Adapun makmum boleh dilintasi. Misal ada orang buang angin, kemudian dia ingin memperbaharui wudu dengan cara melintasi makmum. Kalau kita tidak diperbolehkan untuk melintasi orang yang sedang sholat, maka yang dimaksud itu adalah antara orang tersebut dengan sutrohnya. Kalau orang itu tidak punya sutroh, maka yang dilarang untuk dilintasi adalah antara dirinya dengan tempat sujudnya. Di luar dari sutroh atau di luar dari tempat sujudnya boleh dilintasi. Apa masalahnya kalau kita melintasi orang sholat? Maka jawabannya ada hukuman, ada ancaman atau dosa yang kita lebih baik untuk menunggu orang itu selama 40 waktu, entah 40 detik, 40 menit, 40 hari, ya, untuk menunggu orang itu selesai sholat ketimbang
melintasi orang tersebut karena faktor dosanya. Yang terakhir, kita tidak boleh berada di masjid dengan tempat yang khusus, yang kita tidak pernah sholat kecuali di tempat itu, sebagaimana unta tidak pernah duduk atau menderum kecuali di tempat yang sama, sebagaimana kucing dia tidak pernah berada di daerah kekuasaan kecuali yang sudah dia tandai dengan air kencingnya. Ya, kenapa kita tidak boleh sholat di tempat khusus di dalam masjid? Ada 3 faktornya. Apa saja tadi? 1, tidak untuk menghindari kesombongan diri sendiri karena merasa punya kuasa, atau merasa orang situ, orang kompleks itu yang merasa yang bangun. Yang kedua, untuk menghindari suzon orang lain, karena khawatir ketika kita berhalangan hadir, kemudian orang beranggapan jelek tentang kita, seperti dianggapnya tidur atau yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari riya, karena biasanya orang kalau sudah punya tempat khusus, kalau dia tidak hadir, maka dia sibuk memikirkan perkataan orang, ya, lalu kemudian sedih kalau tidak hadir di tempat itu, dan itu merupakan riya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 1 menit. Ada pertanyaan? Adakah kondisi yang membolehkan kita menyiapkan tempat khusus? Adakah kondisi di mana kita boleh menyiapkan ke tempat khusus? Contohnya untuk pejabat. Oh, di dalam masjid. Baik, ini pertanyaannya adalah, adakah kondisi di mana kita bisa punya tempat khusus di dalam masjid? Jawabannya, tidak boleh ada tempat khusus di dalam masjid kecuali 1, imam. Dan tidak boleh ada yang berdiri tempatnya menggantikan posisinya sebagai imam kecuali orang yang diizinkannya. 2, yang di belakang imam. Seperti di masjid ini tadi ada mika tulisannya imam pengganti. Kalau bukan kita imam pengganti, maka kita harus geser, karena itu berarti tempat khusus yang memang maslahat, supaya nanti ketika imam tiba-tiba batal, dia tahu siapa yang harus dimajukan untuk menggantikan dirinya. Ketiga adalah muadzin. Posisi muadzin tidak boleh diambil kecuali dengan izinnya. Adapun sisanya, tidak boleh ada misalnya di masjid disediakan tempat khusus Kapolri, Presiden, karena di masjid ini hamba Allah semuanya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Jadi kalau Pak Kapolri, wali kota atau yang lainnya terlambat, maka dia di belakang dan tidak bisa ditempatkan khusus. Apalagi kemudian itu kosong sampai imam naik berkhutbah, tempatnya masih juga kosong. Akhirnya orang yang harusnya bisa menempati tempat yang lebih utama jadi di belakang. Ya atau tidak? Ya, saya sering lihat dulu di masjid apa yang di depan bandara itu, Masjid An-Nur, Basarnas. Itu sering dulu ada Pak Rizal Effendi. Meskipun dia wali kota, dia di belakang. Begitu. Tidak menempatkan tempat khusus wali kota di soft 1 hanya karena faktor jabatan duniawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.